Assalamualaikum. Halo anak-anak semua. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang pada seri belajar bersama Bunita. Pada episode kali ini, kita akan bersama mempelajari tentang gagasan atau ide pokok pada suatu paragraf. Ayo, kita belajar bersama. Anak-anak semua, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membaginya menjadi 2 segmen. Yang pertama, ayo belajar. Di sini, Ibu akan menjelaskan konsep dasar mengenai ide pokok. Yang kedua, ayo berlatih. Di segmen ini, Ibu akan memberitahu beberapa cara mudah menemukan ide pokok. Nanti kita coba bahas dengan beberapa contoh. Yang kalian perlu ketahui, tujuan kita mempelajari ide pokok ini adalah untuk melatih tingkat pemahaman kita mengenai suatu bacaan, atau teks yang sedang atau akan kita baca, atau ketika kalian akan menulis mengenai sesuatu. Oleh karena itu, agar kalian dapat memahami dengan baik, ikuti terus video ini sampai akhir. Anak-anak semua, seperti kita ketahui, ketika membaca suatu karangan ataupun paragraf, ada berbagai informasi yang dapat diperoleh. Informasi yang disajikan dalam setiap paragraf, terdapat inti, atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf tersebut. Selain itu, ada juga beberapa kalimat pendukung, atau kalimat penjelas. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ide, atau gagasan pokok, pada suatu paragraf? Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf, yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dengan kalimat yang lebih sederhana, kita dapat mengenali ide pokok itu dengan mengajukan pertanyaan, paragraf itu membahas tentang apa? Umumnya, dalam satu paragraf, terdapat beberapa kalimat, yaitu, satu kalimat utama, dan beberapa kalimat pendukung, atau pengembang. Sebuah ide pokok dalam suatu paragraf, letaknya pada kalimat utama. Keberadaan ide pokok di dalam kalimat utama, dapat dilihat secara tersurat atau implisit, atau tersirat atau eksplisit. Tersurat maksudnya, ide pokok akan terlihat, atau tercantum dalam kalimat. Kata per kata dari ide pokok, digunakan dalam kalimat utama. Kemudian, untuk tersirat, maksudnya adalah kata per kata dari ide pokok tidak sama dengan kalimat utama, hanya saja, ide pokok memiliki makna yang sama dengan kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat atau pernyataan yang menjadi inti dari suatu paragraf. Sedangkan, kalimat pendukung atau pengembang merupakan kalimat-kalimat yang mendukung kalimat utama. Tetapi, apakah kalian tahu di mana kalimat utama berada dalam suatu paragraf? Ada cara mudah mengetahui letak kalimat utama. Cara tersebut dapat kita singkat dengan A, B, C. A, kependekan dari awal. Artinya, kalimat utama berada di awal paragraf, atau disebut juga dengan deduktif. B, kependekan dari belakang. Artinya, kalimat utama berada di belakang, atau akhir paragraf, atau disebut juga dengan induktif. C, kependekan dari campuran. Artinya, kalimat utama berada di awal, dan juga di akhir paragraf. Atau bisa juga kita rumuskan, C, sama dengan A, ditambah B. Kemudian, kita lihat ciri-ciri dari masing-masing letak kalimat utama, A, B, C, ini. Untuk ciri di awal paragraf. Yang pertama, ada pengulangan kata dari kalimat pertama, atau awal, pada kalimat kedua. Yang kedua, ada kata rujukan, atau kata yang merujuk pada sesuatu, contohnya seperti, ini, itu, tersebut. Kemudian, yang ketiga, terdapat kata ganti orang, contohnya seperti, mereka, ia, nya. Untuk ciri di akhir, atau belakang paragraf, adanya simpulan yang ditandai dengan konjungsi,
Contohnya seperti, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, atau bahkan, kalau ditemukan kedua ciri di awal dan akhir, atau belakang. Berarti kalimat utama, letaknya, campuran. Di awal dan di belakang. A, ditambah, B. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf? Pertama, yang pasti, kita harus membaca isi paragraf dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian, kita cari kalimat utamanya. Terakhir, kita tentukan ide pokoknya. Ibu akan memberikan tips, cara mudah menentukan ide pokok dari kalimat utama pada segmen selanjutnya, sambil kita berlatih. Oke, anak-anak. Sekarang kita coba menentukan ide pokok dengan beberapa contoh. Contoh pertama, mari kita baca isi paragraf ini, dengan seksama secara keseluruhan. Tulang merupakan alat gerak pasif, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang dapat bergerak, apabila ada alat gerak aktif yang memengaruhinya. Tulang-tulang pada manusia dan hewan, akan diam, dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi, tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah sekarang, berdasarkan penjelasan pada segmen sebelumnya, coba kalian tentukan ide pokok paragraf ini. Mari kita bahas. Langkah pertama, kita tentukan dulu kalimat utama paragraf ini. Apakah kalian telah menemukan di mana letak kalimat utama paragraf ini? Pertama, kita perhatikan ciri letak di awal paragraf. Di mana, salah satu cirinya, adanya pengulangan kata dari kalimat pertama pada kalimat kedua. Sekarang kita lihat kalimat pertama, dan kalimat kedua. Adakah kata yang diulang? Ya, tepat sekali. Ada kata tulang, alat gerak, dan bergerak. Dengan begitu, dapat kita simpulkan sementara bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama. Akan tetapi, untuk memastikannya kita harus melihat kalimat di akhir paragraf. Apakah kalimat tersebut memiliki ciri kalimat utama di belakang atau akhir paragraf? Jika iya, maka letak kalimat utama paragraf ini adalah campuran. Sekarang, kita perhatikan ciri letak di akhir paragraf. Di mana, cirinya adalah adanya simpulan yang ditandai dengan konjungsi. Apakah ada ciri tersebut dalam kalimat di akhir paragraf? Tepat sekali, tidak ada. Kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya. Berarti, kalimat utama paragraf ini terletak di awal paragraf. Kalimatnya berbunyi, tulang merupakan alat gerak pasif, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sekarang, kita tentukan ide pokok dari kalimat ini. Ada beberapa cara menentukan ide pokok dari kalimat utama. Yang pertama, kita ambil langsung dari kalimat utama. Dengan cara ini, kita dapat tentukan bahwa ide pokok paragraf yang kita bahas adalah sama dengan kalimat utama. Tetapi sepertinya, sebagai sebuah inti paragraf, ide pokok ini masih terlalu panjang. Sebaiknya kita coba dengan cara berikutnya. Yang kedua, kita kurangi kata dalam kalimat utama. Dengan cara ini, kita dapat memperoleh beberapa kombinasi ide pokok. Tulang merupakan alat gerak pasif, dan tulang tidak bergerak sendiri. Kemudian cara yang ketiga, dengan menyimpulkan kalimat utama. Dengan cara ini, ide pokok yang bisa kita dapat adalah, tulang adalah alat gerak pasif. Berdasarkan ketiga cara tersebut, kita telah mendapatkan beberapa kombinasi ide pokok, yaitu, tulang merupakan alat gerak pasif, tulang tidak dapat bergerak sendiri, dan tulang adalah alat gerak pasif. Mungkin kalian bertanya, di antara ketiganya manakah ide pokok yang lebih tepat? Jawabannya, semuanya tepat. Ingat,
bahwa ide pokok dapat secara tersurat maupun tersirat terkandung di dalam kalimat utama. Jadi, ketiga ide pokok ini dapat disebut sebagai inti dari paragraf contoh kita tadi, karena ketiganya memiliki makna yang sama. Nah, anak-anak, kita telah menyelesaikan latihan dalam menentukan ide pokok suatu paragraf. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Teruslah berlatih dengan banyak membaca buku, koran, majalah, atau blog, hingga kalian pun akan terlatih. Bahkan, cobalah mulai menulis dengan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Demikian video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di episode lain, dengan bahasan materi lainnya. Tetap jaga kesehatan kalian, dan tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.